Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan, yaitu pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan ada beberapa ciri-ciri pembelajaran terpadu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pemateri. Di sini saya ingin membahas hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran terpadu. Itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran atau bidang studi ke dalam satu tema tertentu sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyeluruh kepada peserta didik. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. Beberapa karakteristik pembelajaran terpadu antara lain ada 5. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, batas antar mata pelajaran tidak terlalu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu tema. Yang kelima, bersifat fleksibel dan kontekstual. C. Jenis-jenis pembelajaran terpadu. Berikut ini adalah beberapa jenis atau model pembelajaran terpadu menurut para ahli. Yang pertama, model connected atau berhubungan. Model connected adalah model pembelajaran terpadu yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya dalam satu mata pelajaran. Yang kedua, model Wibet atau jaring laba-laba. Model Wibet adalah model pembelajaran yang menggunakan kekurangan pembelajaran terpadu, kelebihan makna, kekurangannya yaitu membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Model-model pembelajaran terpadu seperti Connected Wibet, Integrated Sequential dan shared memberikan alternatif bagi guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Teman-teman, kita kembali ke sesi tanya jawab. Apabila dari teman-teman belum paham, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soa. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Di sini pertanyaan saya, apa keuntungan bagi siswa ketika mendapat pembelajaran? Apa keuntungan ketika belajar pembelajaran model SD? Perkenalkan, nama saya Zirul Roma. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Pertanyaannya yaitu apa tujuan utama dari pembelajaran terpadu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudari moderator kalau telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini pertanyaan saya terkait dengan apa yang telah dipaparkan oleh materi kelompok berapa? Dua. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan jenis-jenis penerapan terpadu terhadap kepada anak siswa SD. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari. Dengan pertanyaan yaitu apa keuntungan bagi siswa ketika mempelajari pelajaran terpadu di SD? Yang pertama yaitu belajar lebih bermakna. Karena kalau pembelajaran terpadu di SD itu tidak terpisah-pisah, terus semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kayak IPA, PS, semua berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu meningkatkan pemahaman dan daya ingat, dimana karena materi yang dipelajari itu singkat tetapi jelas, maka siswa itu mudah mengingat dan mengingat pelajaran yang telah disampaikan. Yang berikutnya yaitu mengembangkan pola kritis. Terus melatih keterampilan sosial, di mana pembelajaran terpadu sering dilakukan melalui diskusi, kerja kelompok yang tertentu. Berikutnya yaitu meningkatkan kreativitas. Yang berikut membuat belajar lebih menyenangkan. Yang berikutnya lagi mengembangkan sikap dan karakter, di mana selain pengetahuan, pembelajaran terpadu juga menekankan nilai seperti tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Waktu saya berikan kepada orang. Sudah paham atau belum? Sudah.
Saudari Ririn, Saudari Rukmia ingin menjawab pertanyaan Anda. Baik, di sini dengan pertanyaan yang berbunyi pembelajaran terpadu apa yang cocok untuk kelas rendah dan tinggi. Jadi kalau untuk pembelajaran yang rendah itu masuk di kelas 1 sampai kelas 3, yaitu pembelajaran yang menggunakan satu tema untuk mengkaitkan beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, matematika, PPKN, dan itu saja. Alasan kenapa cocok kelas 1 sampai 3 karena anak lebih mudah memahami pembelajaran yang bersifat konkret dan membantu siswa memiliki hubungan antar pelajaran, dan juga pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak terpisah-pisah. Untuk pembelajaran yang tinggi itu masuk di kelas 4 sampai kelas 6. Kalau pembelajaran pada kelas tinggi, siswa mulai mampu berpikir lebih logis dan analitis. Yang kenapa pembelajaran yang cocok itu masuk di menghubungkan materi pecahan dengan desimal dalam matematika. Dan juga kenapa cocok masuk di kelas 4 sampai 6 karena alasannya siswa sudah mampu berpikir lebih abstrak dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dan juga mendorong kemandirian belajar. Sekian, itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saudari Ririn. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zuhatul, yaitu dengan pertanyaan apa tujuan utama pembelajaran terpadu. Tujuan utama pembelajaran terpadu adalah membantu siswa memahami konsep-konsep dasar dengan baik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari dengan mengaplikasikan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang utuh dan Baik, mohon perhatiannya Saudari Sajaria, Saudari Pemateri ingin menjawab pertanyaan Anda. Lepas ya. Lepas kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najaria yang bunyi pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan ada beberapa ciri-ciri pembelajaran terpadu di SD. Yang pertama, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa seperti pembelajaran siswa. Pembelajaran terpadu menempatkan siswa sebagai subjek belajar seperti bertanya, mengamati, berdiskusi, dan mencoba dan menemukan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung seperti observasi lingkungan, percobaan sederhana, wawancara, dan praktik langsung. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran seperti IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP, menggambar siklus air. Mungkin itu saja. Waktu saya berikan kepada model. Itulah hasil presentasi kami kepada sahabat pemat, apakah dari Saudari Sajaria, apakah Jadi di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ica. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan jenis pembelajaran terpadu untuk siswa SD? Jadi untuk menerapkan pembelajaran terpadu di SD bisa dilakukan dengan cara menggunakan materi pelajaran yang berbeda menjadi satu tema atau topik. Contohnya temanya lingkungan. Nah, mata pelajarannya itu IPA, kita bisa mengambil pembelajaran ekosistem. Terus bahasa Indonesia, kalau bahasa Indonesia misalnya kita membahas tentang teknik lingkungan. Kalau matematika misalnya kita menghitung luas taman sekolah. Jadi kita bisa membuat aktivitas juga buat siswa untuk membuat proyek taman sekolah, menulis teknik tentang taman, dan menghitung luas taman. Jadi cara ini membuat siswa belajar lebih menarik dan bermakna karena siswa bisa
Assalamualaikum.